Perang Rusia dan Ukraina sudah masuk di 1 bulan lebih. Hitungan saya kalau tidak salah sudah hari ini pas saya rekam ini sudah masuk hari ke-36 ya perang Rusia dan Ukraina, dan belum ada kejelasan tentang bagaimana ending dari perang ini. Saya nggak mau ngomongin soal perangnya, strategi perang dan lain sebagainya karena itu bukan kapasitas saya. Dan saudara yang suka tentang hal-hal ini bisa ya buka YouTube. Di tempat-tempat lain pasti banyak yang ngomongin ini, dan mereka tentu berbicara dengan sesuatu yang mereka jauh lebih kompeten bicara daripada misalnya saya yang seorang hanya pelayan Tuhan gitu ya, tidak ahli dalam bidang perpolitikan, tentang dunia regional, alat alutsista dan lain sebagainya. Saya tahu tapi tidak terlalu baik untuk saya bicara tentang hal itu karena tidak menguasai banyak. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan ingin menyorotnya, menarik apa yang bisa kita dapatkan dari perang Rusia dan Ukraina ini ketika kita membaca soal nubuatan tentang akhir zaman. Ya. Dan menariknya saya menemukan ada banyak hal yang nanti saya bagikan dalam program ini berikutnya, saudara, tentang apa yang dari perang Rusia dan Ukraina ini semakin jelas ya, bentuk nubuatan akhir zaman itu semakin konkret, semakin mendekati formnya atau firmnya gitu ya, sehingga kita semakin bisa membaca bagaimana kita harus bersikap tentang akhir zaman, belajar dari apa yang kita saksikan dari dalam hal ini perang Rusia dan Ukraina. Dan kita akan ngomong pada program ini soal antikristus. Jadi saudara, saya berharap semua siap untuk mendengarkannya. Join bersama dengan saya dalam Living in Wisdom. Ya, kita akan bicara soal antikristus dan perang Rusia versus Ukraina. Kita masuk dulu dalam apa yang menarik dari perang ini yang mau saya bagikan di episode kali ini, saudara. Kita baca Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17. Jadi saya selalu dalam program-program saya di channel ini sejak 7 tahun lalu channel ini ada, saya selalu membagikan berdasarkan firman Tuhan. Kalau dalam program-program saya kemudian saya menafsirkan ya, karena Alkitab itu kan ditafsirkan. Ya, kadang ada banyak ayat, kalimat di Alkitab itu yang memang harus ditafsirkan. Jadi nggak langsung jelas begitu. Nah, selalu saya bilang namanya tafsiran. Meskipun saya meyakini, kalau saya tidak meyakini, saya tidak mungkin bikin program ini. Kalau saya tidak meyakini tafsiran saya, tidak mungkin saya berkhotbah di mimbar atau di lewat program ini. Jadi saya selalu berkata bahwa ini tafsiran, ya. Nah, tafsiran tapi saya yakini, ya. Soal nanti ketika saya bagikan entah lewat khotbah, lewat program ini, atau di mimbar gereja dimanapun saya berdiri, diizinkan Tuhan. Soal saudara, dalam hal ini jemaat, atau yang nonton program ini, sepakat atau tidak sepakat ya silahkan saja. Silahkan saja. Jadi saya sedih juga gitu ya kalau masih ada yang komentar gitu ya, aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau mau melihat Alkitab itu mau nggak mau kita menafsirkan ya. Menafsirkan itu pasti ya nggak mungkin tafsiran kita itu bisa diikuti oleh seluruh orang ya, nggak mungkin, saudara ya. Kalau mungkin ya, kalau tafsiran kita atau tafsiran kelompok tertentu itu bisa disukai oleh semua orang yang mendengarkannya, maka gereja nggak mungkin macam-macam bentuknya. Nggak mungkin ada banyak denominasi ya. Saudara mau ngomong apa? Saudara orang apa? Saudara orang Protestan, gereja Protestan pun banyak denominasi.
Saudara orang apa? Orang reform. Orang reform pun juga banyak denominasi. Apalagi kalau orang Pentakosta karismatik, kita juga punya banyak denominasi. Yang masing-masing denominasi, jangankan denominasi, satu denominasi pun yang bermacam-macam gereja itu bisa berbeda satu dengan lainnya. Jadi namanya tafsir itu pasti bisa berbeda. Dan belajarlah menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang wise gitu loh, gitu ya. Kalau berbeda, ya udah gitu ya. Didengerin aja. Kalau emang nggak suka dengan tafsiran saya, ya sudah nggak usah ikutin lagi ya program-program saya berikutnya. Carilah program-program di YouTube ya, dari pendeta atau dari gereja yang memang sepaham dengan kita. Ya kalau memang saudara orangnya seperti itu ya silahkan gitu ya. Tapi kalau saudara mengikuti program ini, namanya juga tafsiran saya ya. Jadi soal saudara nanti cocok apa tidak ya saya kembalikan kepada saudara. Tapi yang saya berani pastikan, saya ketika mengajarkan apapun kepada orang lain dalam konteks ini apalagi Alkitab, saya sadar banget, saya tahu panggilan saya seperti apa. Saya mengajarkan dengan bertanggung jawab. Ya, saya berusaha untuk tidak ngada-ngada. Saya berusaha untuk tidak gatok-gatoin atau mencocok-cocokkan atau mencari ayat-ayat pendukung. Saya berusaha mengekspos ayat itu sesuai dengan konteksnya. Ya, dan dalam hal ini saya ingin bagikan apa yang saya dapatkan, tentu saya yakini dari Tuhan kepada saudara. Ya, silahkan saudara berdoa, apakah tafsiran saya ini cocok buat saudara apa tidak. Wahyu 13 ayat 16-17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ini ayat yang sangat populer. Bukan saja di kelompok Kristen, tapi di luar Kristen. Ya, ada tanda dari binatang yang kita tahu kalau lihat konteksnya itu bicara mengenai antikristus, di mana tanda binatang atau tanda antikristus itu nanti akan diberikan kepada semua orang, dikatakan Alkitab ya. Besar, kecil, kaya, miskin, merdeka atau hamba. Di tangan kanannya dan di dahinya. Sehingga nggak ada seorang pun yang bisa dapat membeli atau menjual kalau tidak memiliki tanda itu. Dan tanda bilangan binatang itu kalau kita baca ayat di bawahnya adalah 666. Terminologi 666, 666, tanda antikristus yang akan ditaruhkan di tangan kanan kita dan di dahi kita. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini sudah sering saya bagikan, tapi lewat perang Rusia dan Ukraina, saya semakin bisa menjelaskannya lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, dan tentu diikuti dengan contoh dari perang Rusia dan Ukraina ini. Kemarin, saya tidak berubah dengan pemahaman saya cuma menafsirkan, tapi bentuknya itu masih di awang-awang. Saya meyakini, saya sudah mengatakan ini bahkan bertahun-tahun yang lalu, bahkan kalau mau jujur sebelum The Way ada, berarti let's say 9-10 tahun yang lalu, saya sudah menafsirkan soal 666 ini di luar pemahaman yang mainstream ya. Tapi saya jujur aja, meskipun saya sudah punya pemahaman ini, saya memberikan contohnya itu belum firm gitu, belum mantap gitu ya, karena belum ada sesuatu yang bisa membuat saya dari situasi yang terjadi di sekitar itu, waktu saya menafsirkan pertama kali 10 tahun yang lalu itu, belum ada kejadian yang 10 tahun yang lalu itu bisa membuat akhirnya apa yang saya pahami itu saya ketemu contoh konkretnya. Dan selama 10 tahun saya coba meraba-raba gimana perkembangannya, gimana bentuknya, dan lewat perang Rusia Ukraina ini saya semakin yakin dengan apa yang sudah saya tafsirkan puluhan tahun yang lalu ya. Dan lewat bentuk contoh-contoh konkret. Coba perhatikan. Ini tafsiran mainstream ya. Tanda antikristus di dahi dan di tangan kanan itu yang memampukan orang yang punya tanda itu bisa membeli dan menjual itu adalah chips ya. Chips ini adalah bentuk apa ya? Bentuk microchip ya, yang kecil sekali ya, yang konon katanya itu yang menjadi tanda antikris yang akan ditanamkan dalam diri kita
manusia, besar kecil, kaya miskin, merdeka atau hamba, berdasarkan ayat yang sudah kita baca di Wahyu 13 tadi. Ya, inilah tanda dari antikristus itu yang ditaruh di tangan kanan dan juga di dahi kita. Nah, ini contoh gambar yang sekarang ini beredar ya. Ketika ada COVID-19, ada banyak orang bilang jangan kita divaksin dengan antivirusnya ya, sebab vaksin itu mengandung chips ya, nanti ditaruh di tangan kanan kita, nanti kita punya tanda antikristus dan lain sebagainya. Jadi pemahaman atau penafsiran mainstream ya kalau Bapak Ibu mendalami akhir zaman, pasti pemahaman ini, tafsiran ini sudah pernah kita dengar, atau jangan-jangan Bapak Ibu ikuti tafsiran ini. Dan saya tidak mempermasalahkan ya, karena namanya tafsiran, semua tafsiran itu masih bisa benar, masih bisa salah. Namanya juga yang menafsirkan masih manusia gitu saudara ya. Jadi banyak di luar sana mengatakan bahwa chips itu tanda antikristus, yang ini bilangan namanya 666, dalam bentuk microchips, itu akan ditaruh di tangan kanan. Jadi Bapak bisa lihat ya, pemasangan tanda antikristus ini konon katanya di tangan kanan. Ya, dimasukkan di bawah kulit begitu. Sehingga kalau orang sudah melakukan hal ini, maka dia akan menjadi pengikut antikristus, punya tanda antikristus, yang nanti ketika antikristus berkuasa, saudara bisa beli dan saudara bisa jual. Yang nggak punya tanda ini, yang nggak punya chips di tangan kanan ini, katanya nggak bisa beli, nggak bisa jual. Begitu. Ya. Kemudian berdasarkan Wahyu pasal 13 tadi, selain di tangan kanan juga ditanam di dahi. Jadi chips itu ditanam di dahi ya. Kalau bahasa kasarnya, dahi itu kan di bagian otak gitu ya. Ditanamkan di otak kita. Ada microchip yang kecil sekali. Mungkin nyaris tidak kelihatan dengan mata karena begitu kecilnya, begitu tipisnya. Sehingga kalau ditanamkan misalnya di bagian kepala kita atau otak kita pun tidak mempengaruhi fungsi otak ya, katanya seperti itu. Jadi chips itu adalah tanda antikristus, dan penafsiran seperti ini sudah berkembang di sekitar tahun 70-an 80-an. Saya termasuk generasi yang menyukai akhir zaman ketika saya masih SD SMP ya. Dan ketika saya SMA, saya menguliknya. Semua buku-buku yang saya baca soal antikristus, zaman dulu belum ada internet Bapak Ibu. Seperti sekarang Bapak Ibu atau anak-anak muda bisa mudah mendapatkan akses berita apapun yang kau mau dari YouTube, dari internet, dari Instagram. Zaman dulu, zaman saya kecil, nggak ada. Informasi yang saya dapatkan cuma dari pengajaran. Dan karena saya terbatas, ya saya punya gereja yang tidak mengajarkan soal doktrin akhir zaman, maka referensi saya dapatkan dengan membeli kaset khotbah akhir zaman atau buku-buku tentang doktrin akhir zaman yang bisa saya temukan di toko buku. Dan hampir penafsir akhir zaman hari itu yang khotbahnya saya dengar di kaset, kemudian juga bukunya bisa saya beli, itu menafsirkan kurang lebih sama bahwa tanda bilangan 66 yang ditaruh di tangan kanan dan di dahi manusia, sehingga manusia yang punya tanda itu bisa jual dan bisa beli, itu adalah bentuknya chips. Sejak tahun 70-an. Sejak tahun 80-an, 90-an, 2000 awal itu perkembangan yang luar biasa signifikan. Hampir semuanya, saudara. Semuanya mengatakan itu chips. Dan bahkan saya termasuk orang yang awal-awalnya, ya, ketika saya belum mendalami sungguh Alkitab, tapi sudah Kristen karena saya keluarga Kristen, Bapak Ibu saya Kristen, saya cukup mengikuti karena saya berpikir, karena saya dulu belum punya pengetahuan, belum punya ilmu soal menafsir begitu ya. Jadi saya mengikuti tafsiran, dan hampir semua penafsir tentang doktrin akhir zaman soal tanda antikristus ini ya mengatakan itu chips. Jadi karena itu yang masif, itu yang mainstream, ya nggak ada saya melihat saat itu ya penafsiran yang lain gitu ya. Maka saya mengikuti saja. Ya, tapi sejak saya punya sedikit ilmu dan berusaha menafsirkan Alkitab dengan apa yang saya yakini gitu ya, saya mulai terbuka dalam bentuk penafsiran yang lainnya, ya. Tapi pertanyaannya, meskipun mungkin sebagian besar sampai hari ini masih menafsirkan itu chips yang ditanam di dahi dan tangan kanan, pertanyaannya apakah seperti itu? Kenapa saya bertanya seperti ini, dan kenapa mestinya Bapak Ibu mengkritisi penafsiran tanda antikristus itu adalah chips? Karena mengingat chips itu sudah kita miliki.
Bapak Ibu secara sadar atau tidak, Bapak Ibu tuh sebenarnya sekarang ini sebagai orang yang modern, orang yang menjadi warga negara Indonesia, Bapak Ibu tuh membawa kemana-mana chips itu. Jadi chips itu sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu sudah miliki. Kalau ngomongin chips ya, saya tidak bilang chips antikristus, tapi saya bilang itu chips. Ya, sebab kebanyakan orang itu parno atau ketakutan soal chips seperti saya bilang tadi. Ada vaksin, katanya di vaksin itu ada chipsnya. Memang pemerintah dalam hal ini juga mengakui bahwa di setiap vaksin yang dikeluarkan itu ada chipsnya, tapi bukan chips yang ditaruh di dahi atau di tangan kanan, tapi di botol vaksinnya, ya, supaya ketahuan gitu vaksin yang nomor sekian itu tersebar kemana, ya, disuntikan kepada siapa, jadi kedetek begitu. Tapi bukan sesuatu yang ditanamkan ke badan kita. Kalau Bapak Ibu sudah divaksin pertama, saya jadi geli sendiri. Sudah divaksin kedua, apalagi Bapak Ibu sudah di booster, itu yang disuntikan ke kita tuh cairan, sedikit sekali cairannya, ya, nyaris hanya beberapa cc saja, yang saya nggak lihat apa-apa, kecuali memang chipsnya itu sama sekali nggak kelihatan mata ya, campur dengan air, saya nggak tahu, tapi itu tidak diakui oleh pemerintah. Yang dibenarkan pemerintah di botol-botol vaksin yang kecil itu memang ada chipsnya, ada barcode-nya begitu ya. Itu saja saat itu udah gempar gitu ya. Dan yang menggemparkan itu ya dunia orang-orang Kristen, karena yang meyakini chips itu tanda antikristus dan ditanamkan di badan manusia itu ya orang Kristen, bukan orang Islam, dan bukan orang Yahudi, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Dan ya akhirnya banyak orang Kristen yang terpengaruh dengan doktrin ini yang tidak mau divaksin. Berarti apa? Saudara tidak mau mendukung program pemerintah. Bagi saya, ya nggak mendukung program pemerintah, yaitu berarti menentang pemerintahan yang sah. Ya, dan itu kalau mau ngomong di Alkitab kita sudah melanggar kebenaran firman Tuhan, karena Alkitab katakan tunduklah pada pemerintah. Ya, seperti kau tunduk kepada Tuhan. Kalau kita baca lihat konteksnya kurang lebih bicara seperti itu. Nah, apa yang dimaksudkan saya dengan chips itu sudah saudara bawa kemana-mana setiap hari. Nah, coba perhatikan baik-baik apa yang saya paparkan dalam slide ini, saudara. Chips itu sudah kita bawa dalam keseharian kita. Bapak Ibu nafas, Bapak Ibu keluar rumah, Bapak Ibu tuh pasti bawa ini. Apa yang pertama? KTP. IKTP. KTP elektronik. Bapak Ibu tentu punya. Kalau Bapak Ibu warga negara Indonesia. Ya, IKTP itu, di dalam KTP kartu itu ada chipsnya, saudara. Yang berisi ya data-data saudara. Ya. Seperti contoh ya, kemarin KTP elektronik saya yang lama sudah rusak gitu ya. Dan saya ingin menggantinya yang baru. Saya nggak perlu lagi misalnya foto ulang. Saya nggak perlu lagi isi data-data. Kalau memang data-datanya tidak perlu saya koreksi, saya nggak perlu isi macam-macam. Saya cuma mendaftar saja pada Dukcapil yang terdekat, kemudian membawa KTP lama saya, kemudian sudah saya ambil KTP saya yang baru dengan foto dan juga data-data yang tidak perlu saya beritahu kembali kepada petugas. Itu karena ya sudah IKTP, elektronik KTP, ada chips di situ yang bisa membuat data-data saya, data-data kependudukan saya itu sudah tersimpan. Ya. Tapi saya yakin nanti chips dalam KTP itu akan dipakai dengan yang lebih lainnya, karena teknologi digital, teknologi computerized sekarang ini begitu luar biasanya. Kalau Bapak Ibu seumuran sama saya, Bapak Ibu tentu masih merasakan di zaman kita SMP atau SD, SMP lah ya. Kalau SD, saya soalnya taunya SMP ya. SD sudah ada komputer, tapi hampir semua sekolah masih pakai mesin tik manual. Tapi SMP kita mulai belajar, saya di usia saya SMP, usia 12 tahun, 13 tahun, kita mulai dapat pelajaran komputer. Ya. Dan Bapak Ibu tahu komputer zaman dulu besar-besar, ya. Dan disketnya gede-gede, tapi memori yang bisa disimpan sama disketnya kecil sekali, ya.
Zaman dulu itu apa namanya, komputernya besar tapi menyimpan datanya nggak banyak. Ya. Tapi hari-hari ini kalau Bapak Ibu beli komputer ya, desktop begitu ya, kita nggak ngomongin laptop loh ya, kita nggak ngomongin handphone ya, baru komputer aja, komputer desktop. Komputernya lebih kecil ya, nggak pakai CD-ROM lagi. Dengan ya, kalau saya lihat komputer saya di kiri kanan saya ini itu bentuknya kecil, dan kalau saya lihat CPU-nya masih banyak yang kosong ya, karena alat-alatnya kecil tapi bisa menyimpan memori, bisa menyimpan data dengan sangat besar ya. Bahkan jangankan cuma beberapa gigabyte, tapi sudah ngomongin tera di situ ya. Padahal komputernya semakin menciut. Jadi chips itu, microchips itu bisa simpan data yang bukan cuma sekedar nama, tanggal lahir, foto. Tapi saya yakin nanti ke depannya bisa digunakan untuk akses yang lebih lagi, ya. Saya percaya itu. Bapak Ibu juga megang kartu ATM. Kartu ATM juga ada chipsnya itu. Ya, data-data saudara yang dipunyai oleh pihak bank. Kredit card. Yang saya maksudkan ini di dalam kartu-kartu yang kita tenteng kemana-mana. Bapak Ibu mungkin nggak punya kartu ATM, kartu debit. Bapak Ibu mungkin orang desa nggak punya kartu kredit, nggak pernah ngerti kartu kredit apa. Tapi kan kok punya KTP. Saya nggak tahu kalau di belahan dunia lain nggak ada KTP penduduk yang masih tinggal di pedalaman. Saya nggak tahu ya. Tapi paling tidak kita sekarang ini, manusia Indonesia, kemana-mana saat ini sudah bawa chips ya. Jadi tanpa menanamkan chips di tangan dan dahi, kalau prosentase saya munculkan, 50% manusia di muka bumi ini sudah membawa chips kemanapun ia pergi. Meskipun di dahinya belum ada, meskipun di tangan kanannya belum ditanamkan. Tapi dia sudah nenteng kemana-mana ya. Bapak Ibu kalau sudah punya kartu kredit ya, punya simpanan di bank, cuma megang 2 kartu itu sama paspor saudara ya, saudara bisa keliling dunia dengan amannya. Benar nggak? Ya. Ya, jadi saudara sudah bawa chips kemana-mana. Nah, kalau sudah dibawa kemana-mana, chips itu lewat kartu-kartu saudara, kartu tadi KTP, elektronik ya, terus kartu ATM, kartu kredit, dan bahkan setiap orang tuh mungkin punya kartu ATM lebih dari satu, punya kartu kredit lebih dari satu. Maka ya paling tidaklah kalau orang Indonesia itu kalau punya ketiganya, 3 kartu itu, 3 chip sudah dibawa kemana-mana. Saudara ke Indomaret, ke Alfamart, saudara ke supermarket atau hypermarket yang lebih besar, kayak contohnya Superindo ya, Giant sudah nggak ada ya, atau apa Hypermart ya, atau apalagi Lotte ya, atau apa Carrefour apa sekarang nih. Apa tuh ya, Transmarket ya, ya itu saudara pasti bawa itu kan kemana-mana. Jadi kalau sudah manusia itu membawa chips kemana-mana, coba dikritisi gitu ya, apa untungnya antikristus menanam di dahi dan di tangan manusia ya, karena manusia nggak usah ditanam di dahi dan di tangan kanannya, chips itu sudah dibawa kemana-mana ya. Oh, mungkin lebih efisien nanti Pak ya dengan ditanam di tangan dan di dahi. Tapi pertanyaannya, andai kata pun nanti manusia akhirnya berpikir ya daripada bawa kartu ya, ribet gitu bawa kartu, bisa lupa, bisa kehilangan, bisa kecurian, kecopetan, nanti ngurusnya ribet gitu ya. Ya udah ditanam di tangan dan di dahi aja. Andai kata benar nanti beberapa tahun kemudian chips itu ada ditawarkan, kita ke BCA, kita ke BNI, kita ke BRI, kita ke Mandiri, ke bank-bank lain, kalau mau bikin apa namanya rekening baru ditawarkan ya ini Pak ditanam ya chipsnya nanti, jadi kalau mau bawa uang ya usah apa bawa uang cashless aja, tinggal kasih tangan aja, tinggal sodorin dahi aja gitu ya, nanti apa namanya bisa beli bisa jual gitu. Nah, andai kata itu pun terjadi, nah problemnya kan hari ini ketika itu belum ditanamkan di dahi dan di tangan kanan setiap manusia, kan strategi antikristusnya, strategi setannya sudah kebongkar. Bahkan kalau kita merunut ulang, saya bilang tadi di awal, sejak tahun 70-an, tafsir bahwa tanda antikristus 666 itu adalah chips, itu sudah dibongkar oleh banyak pendeta, banyak pengkhotbah. Ada yang dapat
hikmat langsung dari Tuhan, ada yang cuma copy paste, ya, copy paste, kemudian mengajarkan itu kepada umatnya, lepas dari gimana caranya mereka mendapatkan informasi atau menafsirkan seperti itu. Tapi penafsiran soal antikristus akan taruh chips di dahi dan di tangan manusia itu sudah dibongkar sejak tahun 70-an. Selalu saya berkata, kalau kita mau berperang, terus strategi perang kita sudah ketahuan sama musuh, lah kan bodoh kalau strategi perang itu tetap kita lanjutkan. Mestinya kan dimodifikasi, mestinya kan dievaluasi dan dibuat strategi baru. Benar nggak? Wah, udah ketahuan strateginya. Ya. Masih aja ngikutin strategi yang sudah ketahuan sama musuh. Maka pasti kalah lah. Dan Satan, antikristus nanti kalau muncul, saya yakin bukan orang bodoh. Ya. Saya yakin Satan juga bukan sebodoh yang kita kira. Kalau sejak tahun 70-an pendeta-pendeta banyak sudah bongkar rencana dia soal tanam chips di dahi dan di tangan manusia, ngapain dia masih kerjain lagi? Sampai hari ini masih kekeh tanam chip di dahi dan di tangan. Jadi urgensinya menurut saya sudah tidak ada lagi, ya. Kecuali manusia saat ini belum ada yang tahu. Dan kalaupun ada yang tahu cuma segelintir doang. Tapi kalau Bapak Ibu ngomongin soal chips ini, ya saya nggak usah ngomongin yang orang-orang yang mendalami akhir zaman, orang Kristen yang tertarik dengan khotbah akhir zaman. Ibu saya saja, ya, yang sudah 70 tahun lebih, saudara, terus juga bergereja di sebuah gereja yang tidak mengajarkan soal akhir zaman sama sekali, ya. Nah, itu tahu tentang chips yang ditanam di dahi dan di tangan kanan, ya. Ini kan jadi menggelikan gitu, saudara, ya. Orang tua saya yang sudah sepuh sekali saja sudah ketahuan. Apalagi anak-anak milenial, generasi-generasi yang lebih muda lagi bahkan, ya. Mereka kalau sudah tahu, ya, pertanyaan saya, kalau dia Kristen bener, masa akan mau nanam chips di dahi dan di tangan kalau itu mereka tahu bakal kerjaannya si setan dan antikristus. Kan begitu. Konyol gitu atau bodoh si antikristus itu, gitu ya. Nah, apalagi saudara sekarang ada barcode, ya. Sekarang ini tanpa perlu nanam chips di dahi dan di tangan kanan. Bapak Ibu sekarang ini dengan QRIS, ya. QRIS itu Quick Response Indonesian Standard, ya, yang diperlakukan oleh Bank Indonesia dan dipakai oleh semua aplikasi pembayaran, baik yang bank maupun yang non-bank, saudara. Karena ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ya, ada Link Aja gitu, ya, dan juga bank-bank lain, ya. Itu kan sudah pakai QRIS ini, ya. Quick Response Indonesian Standard ini. Sehingga kalau Bapak Ibu punya aplikasi bankmu di handphone, ya, itu maka kita dengan bawa handphone saja, kita mau bayar apa-apa tinggal scan aja barcode-nya. Kita ke restoran, bayar berapa beli mie ayamnya? Oh, bayarnya 25.000, 50.000, kita nggak perlu bayar uang cash, nggak perlu bawa kartu ATM, kartu debit gitu, ya, nggak perlu kayak zaman 5 tahun lalu, bawa handphone saja, masuk ke aplikasi bank kita, ya, biasanya kalau BCA atau M-Banking gitu, ya, terus juga cari itu, ya, QRIS-nya, tinggal dipencet, muncul ada gambar untuk nge-scan, kita scan barcode-nya sesuai dengan nominal 25.000, kita yes-kan, maka kita sudah bayar tanpa mengeluarkan uang, bener-bener uang dari dompet kita. Hanya pakai handphone. Hari ini, saudara, Bapak Ibu nggak perlu bawa kartu ATM, nggak perlu bawa kartu kredit. Kalau kau punya uang cash yang kau simpan di tabungan, dan kau punya aplikasi bankmu di handphone saudara, kemana-mana bawa handphone aja, aman. Bahkan kalau Bapak Ibu beli cabai pun, dia di pasar-pasar tradisional sekarang mereka sudah punya QRIS mereka, ya. Saya kalau belanja ke pasar 8 itu kalau nggak punya uang cash, ya nggak usah ngambil di ATM, nggak usah ngambil di mesin ATM gitu, maksud saya. Nggak perlu masuk Indomaret, Alfamart cari mesin ATM BCA gitu, ya, untuk ngambil uang cash. Nggak, bawa handphone aja. Beli cabai, ya, 1/4 aja. Berapa? Sekian. QRIS. Beli ayam, ya, paha sekilo berapa?
pakai QRIS. Udah belanja semuanya, mau makan atau mau ngopi, ya tinggal ngopi, berapa? Tinggal QRIS. Mau makan mie goreng, nasi goreng, bubur ayam, berapa? Tinggal QRIS. Dengan modal handphone, Bapak Ibu udah bisa belanja. Jual beli jauh lebih mudah tanpa perantaraan chips apapun hari ini. Dan saya sangat yakin ke depannya nanti, ya untuk pembayaran seperti ini ya nggak perlu lagi chips-chipsan atau microchip seperti itu. Akan semakin mudah, ya, akan semakin canggih. Ya. Jadi itu 2022 bulan apa sekarang? April, ya, awal April, ya. Jadi chip sebagai tanda antikristus tidak relevan lagi. Itu kalau menurut saya ya, tidak relevan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu, maafkan saya ini tafsir lagi ya, tafsir lagi ya. Kalau Bapak Ibu masih menafsirkan, mengikuti penafsiran bahwa tanda antikristus itu adalah chips yang ditaruh di tangan kanan dan di dahi, maafkan saya kalau saya dengan argumentasi tadi udah nggak relevan. Pertama, itu sudah kebongkar sejak tahun 70-an, dan hari-hari ini dalam penggunaannya di Indonesia saja Bapak Ibu nggak perlu pakai ATM lagi, nggak perlu pakai mesin kartu ATM, mendebet atau kartu kredit ya, asal Bapak Ibu punya uang di bank, Bapak Ibu pakai QRIS, Bapak Ibu bisa jual, bisa beli. Ya. Chips nggak relevan lagi. Itu kalau saya. Nah, perang Rusia dan Ukraina ini jadi pembelajaran tentang bagaimana antikristus menguasai dunia. Ya, kelihatan, saudara. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu menemukannya apa tidak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan khotbah saya atau materi program Living in Wisdom beberapa minggu yang lalu soal perang Rusia dan Ukraina. Ya, saya sudah buat 2 episode, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi, Bapak Ibu bisa melihatnya. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan informasi dari saya, tapi banyak orang di sana melihat perang ini hanya lihat perang doang, bunuh-bunuhan doang, seru-seruan doang, penggunaan alutsista atau alat perang yang luar biasa yang dipertontonkan oleh Rusia dan juga Ukraina. Tapi Bapak Ibu tidak melihat bahwa perang ini sebenarnya jadi pembelajaran buat kita. Ya. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, bagi saya yang pertama, cara antikristus nanti menguasai dunia, mulai kelihatan bentuknya. Dan saya nggak kepengen cuma saya sendiri yang tahu, tapi saya mau bagikan ini kepada saudara, sehingga paling tidak, saudara bisa memahami bagaimana itu ketika nanti terjadi, dan bagaimana strategi kita hari ini, supaya kita tidak terhisap. Karena kalau itu nanti terjadi, dan kita nggak siap, kita nggak tahu strategi untuk mencegahnya terjadi atas kita, maka Bapak Ibu pasti akan memiliki tanda antikristus di dahi dan juga di tangan kanan itu. Apa itu? Ya, coba kita bahas ya. Nah, perang Rusia dan Ukraina ini saya soroti perang yang luar biasa, yang strategi perangnya itu out of the box lah ya. Saya pikir kemarin ketika Rusia menyerang Ukraina, maka Amerika dan negara-negara barat dan sekutu-sekutunya, Kanada, Kanada, Australia yang jelas-jelas bukan negara Eropa ya, itu akan ikut mendukung Amerika dan NATO untuk membantu Ukraina ya. Mungkin juga seperti Singapura yang jelas-jelas juga pro pada Amerika. Saya pikir mereka semua akan mengirimkan angkatan perangnya untuk mendukung Ukraina, dan terjadilah perang besar. Perang Dunia Ketiga. Tapi ternyata enggak. Skenario itu tidak terjadi, dan ketika tidak terjadi, saya bukan kecewa, tapi saya justru melihat, loh, ini penggenapan. Paling tidak, apa yang sudah ada dalam otak saya bertahun-tahun yang lalu tentang cara kerja antikristus lewat perang Rusia, Ukraina, terutama respon negara Amerika dan Barat untuk membantu Ukraina melawan Rusia, ini kelihatan bentuknya sesuai dengan apa yang saya yakini yang akan dilakukan oleh antikristus kelak. Yakni apa? Sanksi ekonomi. Ya. Negara-negara Amerika, NATO, Eropa itu hampir semuanya menjatuhkan sanksi ekonomi pada Rusia. Hari ini kita membaca di koran, tidak saya munculkan slide-nya karena saya baru baca hari ini, saudara, bagaimana Eropa yang ketika mengembargo Rusia dibalas sama Rusia juga dengan tidak akan mengirimkan gasnya kalau tidak dibayar dengan rubel gitu ya. Sehingga
terjadi krisis energi di Eropa karena sebagian besar Eropa itu menggantungkan minyaknya dan gasnya dari Rusia karena Rusia memang kaya dengan minyak bumi dan juga gas alamnya. Ya, tapi saya bukan menyorot Eropa yang akan kelimpungan, tapi Rusia yang justru sekarang ini bagi saya kelimpungan karena Eropa meskipun nanti akan kesulitan menghadapi apa namanya krisis energinya, tapi mereka itu kan sekelompok negara besar, negara maju, ya. Tentu mereka punya solusi karena mereka memikirkan nasib hidup mereka bersama-sama. Sedangkan Rusia yang dikepung oleh negara Eropa dan juga Amerika dan sekutunya ini ya sendirian, relatif sendirian. Siapa yang mendukung Rusia dengan terbuka kalau Bapak Ibu baca? Ada Pak, Chechnya, Belarus. Chechnya dan Belarus itu negara apa saudara? Ya, ya sekutunya Rusia, negara-negara kecil ya, yang memang kalau tidak mendukung Rusia mereka akan habis gitu. Mana ada negara besar? Bahkan Cina pun kalau dibilang mendukung Rusia 100% juga tidak. Cina lebih banyak diam. Ya. India juga diam. Ya. Padahal Cina dan India itu kalau ngomongin hubungan militer sangat dekat dengan Rusia. Korea Utara. Wah, Korea Utara saja sekarang ini kalau kita baca sedang mengalami problemnya sendiri. Jadi hampir negara-negara di dunia ini tidak ada yang benar-benar mendukung Rusia dan punya kekuatan yang kuat. Ya, saya nggak tahu nanti beberapa waktu ke depan apakah Cina, kalau ngomongin Cina benar-benar pro Rusia, ini luar biasa karena Cina kekuatan ekonomi terbesar dunia hari ini. Tapi Cina tidak. Sampai hari ini saya buat program ini masih cukup relatif berdiri di tengah-tengah. Ya, tidak terlalu pro Rusia, juga tidak terlalu apa namanya menentang Barat. Jadi ada sanksi ekonomi dari Eropa kepada Rusia. Dan ini sanksi ekonomi terbesar kalau kita baca dalam artikel-artikel koran ya, yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap suatu negara ya, yang nggak pernah terjadi. Bapak Ibu lihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan perang-perang lain yang bukan Perang Dunia di antara tahun 45 sampai 2022, ya meskipun ada embargo kayak Iran pernah diembargo sama Amerika gitu ya, tapi embargonya tidak semasif seperti yang dilakukan oleh Amerika dan negara-negara sekutunya terhadap Rusia pada hari ini. Kita tahu dulu waktu perang Irak dan Kuwait, Irak itu diembargo ya oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, tapi tidak sekuat ini ya. Apa dampaknya embargo itu yang seperti dialami oleh Rusia. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini membaca berita di Rusia ya, itu Rusia sekarang ini sedang mencuci otak rakyatnya kalau kita membaca berita-berita ya. Karena nggak ada apa namanya kantor berita yang independen yang diizinkan untuk menyuarakan apa yang mereka bisa saksikan. Semuanya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Rusia memang bukan Uni Soviet. Rusia adalah negara yang sebenarnya bukan komunis seperti Uni Soviet. Karena rejim komunisme, Leninisme itu udah hancur, Marxisme sudah hancur, ya. Rusia itu kalau boleh adalah negara Kristen hari ini. Ya, karena banyak orang Kristennya di sana. Termasuk Putin kalau tidak salah itu Kristen juga. Jadi, apa namanya yang saya mau katakan, meskipun ini bukan negara komunis, tapi gaya, style pemerintahannya masih komunis banget, diktator banget. Ya, pengendaliannya tuh persis kayak negara komunis. Ya, sehingga hari-hari ini rakyat Rusia itu nggak bisa mendapatkan informasi yang objektif dari luar, bahkan termasuk perang ini. Ya, jadi di Rusia kalau Bapak Ibu baca kantor berita atau berita-berita dari Rusia sekalipun, Rusia pemerintahnya ketika bicara kepada rakyatnya ini mengatakan bukan perang. Ini cuma apa ya? Ya apa nih? Bukan perang terbuka antara negara Rusia dengan Ukraina. Ya, ini hanya bahkan kalau kita baca sejarahnya itu ini hanya ngakunya latihan perang. Ya, sehingga yang dikirim itu tentara-tentara yang baru lulus sekolah semuanya, anak-anak muda. Ya, kalau Bapak Ibu coba browsing lebih lagi ya, ada banyak keluhan dari ibu-ibu yang anaknya mati ikut perang sebagai prajurit Rusia yang menangis karena anaknya ini tidak tahu sedang dikirim ke medan perang.
Mereka berpikirnya sedang dalam latihan perang, ya. Nah, kalau latihan perang kan nggak bunuh-bunuhan, bohong-bohongan, ya. Tapi ternyata mereka diterjunkan langsung sehingga mereka memang tidak siap, dan kata Barat, ya, 7.000 tentara Rusia sudah mati paling sedikit. Ada yang bilang sampai 15.000. Tapi meskipun demikian, klaim dari pemerintah Rusia yang mati ada 1.000 orang. Ya, meskipun masih jauh dengan yang didengung-dengungkan Barat antara 7.000 sampai 15.000 tentara Rusia mati, Rusianya mengklaim 1.000 orang, tapi kan 1.000 itu adalah manusia juga. Ya, jadi Rusia saat ini sedang guncang, dan kalau kita, ya tentu namanya berita Barat juga mungkin tidak objektif 100% benar ya. Putin sedang galau karena perang yang diperkirakan cepat ini ternyata hampir sudah masuk ke 40 hari, ya. Ya, kalau Bapak Ibu nonton program ini minggu depan, ya berarti sudah masuk ke hari ke-50 mungkin. Hampir 2 bulan perangnya belum selesai, gitu ya. Dan menarik ya saudara, ya, bukan cuma pemerintah Rusia saja dan bangsa Rusia saja, rakyat Rusia saja yang diembargo, tapi dampaknya pada orang-orang kaya, ya. Orang-orang kaya yang menjadi konglomerat Rusia ini juga mengalami masalah karena kehilangan uangnya dengan nilai yang luar biasa. Di artikel yang saya post ini, 459 triliun rupiah paling tidak uang orang kaya di Rusia yang ditaruh di Eropa, ditaruh di Amerika, diinvestasikan di Eropa, di Amerika dan negara-negara lain yang sedang mengembargo Rusia itu hilang. Bisa hilang loh saudara, ya, karena diambil gitu, diputus begitu saja. Kayak yang memiliki klub Chelsea, sepak bola Chelsea di Inggris, Abraham gitu ya, itu dia sekarang nggak punya akses lagi. Padahal klub Chelsea itu klub yang kaya, uangnya di Chelsea ya hilang begitu saja, ya, diputus. Entah nanti diputus benar atau benar-benar masih bisa dicairkan ketika nanti sudah reda. Tapi paling tidak sejak perang ini berkecamuk sebulan lebih, ya, uang dia yang ditanamkan di klub sepak bola Chelsea ini nggak bisa dia nikmati keuntungannya. Kan mestinya orang kalau investasi uang dapat bunganya dong per bulan. Ini dia tidak dapatkan. Dan ada kemungkinan uang yang ditaruhkan di sana bisa hilang juga ketika perang ini berdampak yang lebih luar biasa ke depannya. Dan yang menariknya lagi bukan embargo ekonomi, tapi juga dunia olahraga. Itu menjauhi Rusia dari gelanggang-gelanggang olahraga. Kayak yang kita tahu final Liga Champion yang rencananya mau diadakan di Rusia dibatalkan, ya. Kemudian juga tim sepak bola Rusia digugurkan, tidak boleh ikut dengan kelanjutan Piala Dunia dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga kemarin Grand Prix Rusia yang direncanakan akan diadakan tanggal 25 September, meskipun masih jauh, itu langsung oleh Formula One dibatalkan, ya. Dan sponsor-sponsor yang dari Rusia yang menjadi sponsor utama klub-klub sepak bola atau tim-tim olahraga lainnya di Eropa dan Amerika itu juga diputuskan. Ada kerugian finansial yang luar biasa, ya. Pemerintahnya, uangnya yang di Barat tidak bisa cair, orang kayanya juga tiba-tiba kehilangan duit yang disimpan di luar negeri, dan olahraganya juga mengalami imbasnya. Ini yang terjadi, saudara. Ini nggak pernah terjadi loh dalam sejarah dunia sebelumnya, di mana ada perang, di mana satu negara yang dianggap menzolimi negara lain itu dikucilkan dari peradaban dunia. Bukan cuma lewat ekonomi, tapi juga dunia olahraga. Ya. Ini menarik, ya. Menarik sekali karena belum pernah terjadi sebelumnya. Terus juga dampaknya terus bergulir ini, ya, sejak perang pertama kali sampai hari ini, dan saya terus yakin berkelanjutan, itu efek dominonya, bola saljunya terus, ya. Semua perusahaan global itu hengkang dari Rusia, ya. Facebook dan Instagram juga dengan otoritas yang dimilikinya menghapus unggahan dari akunnya pemerintah Rusia yang memang sedang berusaha untuk
mencuci otak rakyatnya dengan berita-berita yang pro pemerintah, itu dihapus sama Facebook dan Instagram, karena Facebook dan Instagram itu tahu bahwa ini hanya propaganda dari pemerintah Rusia saja, ya, bukan kebenaran. Sehingga mereka akhirnya juga dibalas oleh Rusia, dikucilkan, tidak boleh ada atau mengganggu atau masuk di wilayah Rusia jaringan Facebook dan Instagram. Jadi saling menyerang secara ya pengaruh, ya. Jadi perang Ukraina dan Rusia ini bukan semata perang rudal menyerang sebuah negara, peluru menerjang tubuh-tubuh manusia, bukan cuma bicara mengenai perang yang besar antara persenjataan canggih dunia modern hari ini, alat-alat perang canggih, tapi lebih besar daripada itu. Bahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua, saya nggak melihat itu. Bapak Ibu pernah membaca dalam sejarah Nazi Jerman itu diembargo oleh negara-negara Eropa? Enggak. Nggak ada itu pemikiran dari Presiden Amerika, pemikiran dari Perdana Menteri Inggris Churchill gitu ya, untuk misalnya mengucilkan Jerman dengan embargo ekonomi ketika mulai menyerang beberapa negara dengan menganeksasi atau merebut wilayah-wilayah di luar Jerman. Nggak dipikirkan dan tidak terpikirkan di tahun 45 itu. Pokoknya ketika Jerman menyerang Prancis, ya sesama negara sekutu, negara-negara yang bersahabat itu membantu ikut perang, ya. Inggris membantu bersama dengan Prancis, bersama dengan negara-negara lainnya, berusaha, termasuk Rusia saat itu, untuk menggempur Jerman. Jadi mereka bekerja sama untuk memerangi Jerman. Tapi hari ini di perang Rusia dan Ukraina kita belajar banyak negara bekerja sama untuk memerangi Rusia, bukan dengan perang dalam artian sesungguhnya, tapi lewat perang teknologi dan juga perang ekonomi. Inilah perang model antikristus, saudara. Berusaha saling menaklukkan bukan dengan perang konvensional yang seperti kita pahami, melainkan dengan embargo ekonomi dan mengisolasi musuh dari pergaulan internasional. Rusia hari ini memang dikucilkan. Ya, ada isu saya dengar karena minyak bumi Rusia nggak ada yang beli, maka otomatis Rusia mau menjual dengan murah, dan dengar-dengar Pertamina tergoda untuk membeli minyak mentah dari Rusia. Tapi saya nggak yakin Indonesia atau Pertamina akan beli minyaknya Rusia. Sebab kalau ini kedengaran sama negara Eropa dan negara Amerika atau sekutunya, Indonesia pasti akan kena dampaknya. Ya, entah akan diembargo juga atau diberikan sanksi sedemikian rupa. Ya. Sehingga meskipun Rusia menawarkan minyak yang jauh lebih murah daripada harga pasaran, dan memang sekarang ini lagi mahal harga minyak bumi, makanya di saat saya buat program ini, Pertamax dari 9 ribuan naik jadi 12 ribuan. Dan ini kalau nggak terkendali bisa naik lagi, saudara, ya. Tapi saya yakin Pertamina yang menjadi representasi pemerintah Indonesia, BUMN yang bicara soal kekayaan minyak bumi, ya, tentu akan berpikir panjang kalau mau membeli langsung dari Rusia. Karena aspek-aspek yang lainnya pasti harus diperhitungkan. Bukan cuma bisa beli murah, kalau nanti kena bans dari negara-negara lain, itu akan menyulitkan ekonomi juga, ekonomi Indonesia tentunya. Jadi ini baru wacana, dan saya yakin untuk direalisasikan masih butuh perhitungan yang dalam sekali. Rusia dan segala kebesarannya saat ini masih bertahan. Tapi pertanyaannya sampai kapan bertahannya? Mampu bertahannya sampai kapan? Bapak Ibu, di slide ini ada wilayah Rusia, ya. Kemudian yang di bawah itu wilayah Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Yang kalau kita melihat, yang paling besar itu Kazakhstan, dan yang kedua Ukraina. Dan Ukraina termasuk negara pecahan Uni Soviet di luar Rusia yang punya kekayaan alam yang luar biasa. Jadi ini emang perang yang sebenarnya dimulai bukan cuma
masalah regional, masalah Ukraina mau menjadi negara NATO, ya itu triggernya. Tapi lebih dari yang lainnya karena memang Ukraina itu kan memang wilayah yang memang kaya alamnya, saudara. Ya, Bapak Ibu kalau pernah mendengar bencana alam nuklir di Chernobyl, itu kan letaknya di Ukraina. Jadi apa namanya, Ukraina tuh vital banget buat Rusia. Sehingga ya akhirnya Rusia berkepentingan, ya, kepentingan keamanannya dan lain sebagainya untuk mendiamkan Ukraina supaya lo diem aja deh, nggak usah macem-macem, nggak usah jadi anggota NATO dan lain sebagainya. Kalau nggak ya gue serang, kurang lebih begitu, ya. Tapi meskipun demikian, sudah masuk di nyaris hari ke-40 nih. Rusia dengan segala kebesarannya memang masih bertahan, ya. Ya, kita masih melihat rudal-rudal diserang, ya. Masih menyerang Ukraina, ya. Tentara-tentara masih dikirimkan, ya. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Ya. Rusia boleh punya uang, kaya hasil bumi, kuat secara militer, besar jumlah penduduknya, luas wilayah negaranya. Tapi ketika tidak bisa membeli dan menjual, maka semuanya tidak berarti. Hari ini Rusia punya minyak bumi dan gas, tapi ekspor utamanya ke Eropa nggak bisa berjalan dengan baik. Ya, bukan karena Eropa nggak mau beli, tapi sedang disanksi dan Rusia berkeras kalau mau beli harus pakai mata uangnya, rubel itu. Karena kalau Rusia beli pakai mata uang dolar misalnya atau euro, ya uang itu nggak bisa dipakai Rusia untuk beli apapun karena sedang diembargo ekonomi. Kalau dia pakai rubel, dia paling tidak bisa menambah nafas, ya, karena rubel kan mata uangnya dia sendiri, ya, sehingga menguntungkan buat dia dan negara Barat nggak mau. Jadi Rusia hari ini meskipun kaya segala-galanya, mau beli mau jual nggak bisa. Militernya hebat, tapi hari ini siapa yang mau beli peralatan militernya Rusia? Kalau beli nekat ya maka harus berhadapan dengan negara-negara banyak itu yang dimotori oleh Amerika dan NATO tentunya. Dan ini masalahnya panjang, saudara. Jadi antikristus yang kita pelajari dari perang Rusia dan Ukraina ini, saya berani yakin akan menaklukkan dunia bukan dengan kekuatan militer. Jadi dulu antikristus itu dipercayai adalah seorang pemimpin negara. Tapi sekarang saya cenderung meyakini bahwa antikristus itu nanti adalah pemimpin ekonomi. Mungkin dia nggak memerintah negara tertentu. Sehingga dia bukan presiden, dia bukan perdana menteri, dia bukan juga raja, sehingga dia nggak punya militer. Tapi dia punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Ya, punya pengaruh ekonomi yang luar biasa, sehingga lewat pengaruh ekonominya ini, dia bisa membungkam dan bisa menggerakkan pemimpin-pemimpin dunia yang punya kekuasaan militer itu untuk mengikuti apa maunya dia. Ia akan mengendalikan dunia dengan uang. Antikristus akan mengendalikan dunia dengan uang. Menekan dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Persis hari ini, seperti yang dilakukan oleh Amerika, NATO terhadap Rusia. Saya tidak bilang Amerika dan NATO itu adalah antikristus. Tapi lewat apa yang dilakukan oleh Amerika, NATO, negara sekutunya, termasuk Australia, Singapura, Kanada, terhadap Rusia, itu gambaran bagaimana nanti antikristus bisa menekan semua negara lewat pengaruhnya, lewat uangnya. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya mau tekankan kepada saudara bahwa mungkin beberapa tahun yang lalu saya menafsirkan antikristus itu harus pemimpin sebuah negara. Makanya dalam khotbah saya yang cukup viral, ya, Gog dan Magog sekitar beberapa tahun yang lalu, yang memperkirakan kalau Donald Trump jadi presiden dan dia benar-benar melakukan apa yang dijanjikannya dalam kampanye, maka Donald Trump itu bisa menjadi potensi antikristus, saya bilang. Saya tidak bilang Donald Trump antikristus karena banyak orang yang salah paham. Dengerin khotbah saya, nggak diedit itu, ya. Itu khotbah yang mengalir gitu aja. Donald Trump berpotensi jadi antikristus kalau dia menggenapi ABCDE. Dengerin khotbah saya soal antikristus, nanti saya boleh munculkan di sini juga di deskripsi.
Jadi yang saya mau katakan, saya kenapa berpikir demikian? Karena saya dulu, ya 4-5 tahun lalu berpikir bahwa antikristus itu harus pemimpin sebuah negara. Tapi hari ini lewat apa yang dipertontonkan oleh negara-negara barat itu, dengan menekan Rusia dengan kekuatan ekonomi, saya berubah. Bisa jadi nanti antikristus itu bukan presiden, bukannya perdana menteri, bukannya raja. Dia tidak punya kekuasaan untuk menggerakkan militer secara langsung karena bukan pemimpin tertinggi dari sebuah negara. Tapi dia adalah orang yang punya kekuatan ekonomi luar biasa. Bisa jadi orang kaya, orang terkaya, yang dengan uangnya yang tidak ternilai itu, dia bisa menggerakkan, dia bisa menaruh orang-orangnya untuk ditaruh di pemimpin-pemimpin negara-negara yang mau dikontrolnya. Dengan uangnya dia bisa menaruh orang-orangnya untuk ada di pemerintahan-pemerintahan yang berpotensi besar. Dengan uangnya dia bisa menggerakkan, bisa mengatur keputusan-keputusan negara-negara yang pemimpinnya sudah dikendalikannya lewat uang. Jadi saya berpikir sekarang ini antikristus itu akan jadi mafia, kayak Godfather gitu, saudara. Ya, yang nanti dia mungkin bukannya presiden, tapi presiden manapun di dunia akan menerima dia dengan hormat dan memperlakukannya dengan luar biasa, karena kalau dia sudah datang ke negara tertentu dan menginvestasikan uangnya, maka negara itu akan menjadi negara yang luar biasa makmur. Sehingga akhirnya ada utang budi. Presiden itu punya jangka waktu kekuasaan 3, 4, 5 tahun. Negara modern sekarang nggak ada pemimpin tertingginya itu bisa berulang-ulang sampai 20 tahun. Ya, negara modern sekarang sudah membatasi. Indonesia saja sudah membatasi hanya 2 periode. Pak Jokowi digadang-gadang mau diminta 3 jabatan, tapi banyak yang menentang dan saya yakin nggak akan bisa. Kita sudah punya pengalaman presiden bertahun-tahun, beberapa periode diizinkan, akhirnya membuat bangsa ini susah. Negara modern membatasi pemimpinnya. Jadi pemimpin sebuah negara itu bisa dikendalikan oleh siapa saja. Ya, yang punya uang di dunia ini akan bisa menentukan siapa yang duduk sebagai pemimpin negara-negara maju. Presiden Amerika, saya yakin bisa ditentukan nanti oleh orang yang punya uang luar biasa. Perdana Menteri Inggris bisa ditentukan oleh orang yang punya uang luar biasa. Perdana Menteri Prancis, Perdana Menteri Kanada, Kanselir Jerman, semua presiden, Perdana Menteri negara-negara terkemuka di dunia ini bisa ditentukan oleh orang yang beruang. Merekalah yang akan menjadi dalang. Jadi antikristus bagi saya adalah dalang. Dalang yang akan menggerakkan semua potensi yang dimiliki oleh banyak negara untuk dipakainya memuaskan nafsunya. Jadi tahukah Anda, ketika antikristus memerintah, semua bangsa dan umat manusia akan ditundukkannya. Yang melawan akan dikucilkan dari peradaban, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan dunia, termasuk membeli dan menjual apapun. Jadi dia pengendali ekonomi dunia. Yang dilakukan Amerika dan NATO atas Rusia menjadi contoh awal bagaimana yang kuat bisa menindas yang lebih lemah. Ya. Yang kuat bisa mites yang lemah. Antikristus akan muncul dan bisa saja itu terjadi di zaman hidup kita ini. Pertanyaan kepada saudara dan saya hari ini, bisakah kita tidak tunduk kepadanya? Jika kita masih mementingkan hidup duniawi, mementingkan kedagingan, mikirin uang, apa yang dicari orang, uang, maka akan sulit untuk mempertahankan iman kita ketika nanti antikristus muncul sebagai penguasa dunia. Sebab ini tafsiran saya, ya, sejak bertahun-tahun yang lalu, tanda antikristus yang ditanam di dahi dan di tangan kanan orang itu adalah uang yang ada di pikiran kita. Uang yang berusaha kita gapai dengan tangan kita. Tanda antikristus di dahi itu adalah uang. Tanda antikristus di tangan kanan kita adalah uang. Karena semua orang nanti memikirkan hanya uang saja. Melakukan dengan tangannya, berusaha bekerja untuk uang saja.
Ketika orang-orang dunia nanti pikirannya sudah uang, melakukan apapun untuk uang, maka tinggal tunggu waktu aja. Dia sadar tidak sadar sudah memakai tanda antikristus. Orang yang pikirannya Tuhan bukan uang. Orang yang melakukan apapun dengan kasih bukan semata-mata untuk mendapatkan imbalan atau uang. Orang ini otomatis akan dikucilkan. Terkucilkan dengan sendirinya. Karena nggak bisa beli, nggak bisa jual. Karena orang nanti di zaman antikristus itu melakukan transaksi bisnis semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Gue mau kolaborasi sama dia, menguntungkan gue nggak? Gue kerjasama sama dia, nguntungin gue nggak? Hari ini sudah kelihatan, tapi nanti semakin masif. Dengan apa yang terjadi atas Rusia dan Ukraina, terutama apa yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya terhadap Rusia, ini menjadi gambaran bagaimana nanti antikristus menguasai dunia. Gak setuju dengan dia, dikucilkan. Dia punya pengaruh luar biasa, bisa menggerakkan negara-negara maju terhebat zaman itu untuk dipakainya menekan negara, menekan pemimpin sebuah negara. Kalau pemimpin sebuah negara sudah ditekan, negaranya tertekan, maka rakyatnya juga pasti akan tertekan dan pasti akan mengikuti dia. Kalau mengikuti dia, maka akan dampak negara itu dan rakyatnya makmur. Tapi kalau tidak, rakyat itu dan negeri itu akan terembargo ekonomi seperti Rusia hari ini. Mungkin bisa aman untuk beberapa lama. Tapi berapa lama sih? Maka saya berani berkata, kalau kita nggak menjadi negara yang mandiri, maka Indonesia nanti di zaman antikristus akan jadi pengikutnya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa mandiri dalam hidup ini, selalu bergantung dengan orang, meskipun itu kita beli. Bapak Ibu hari ini bisa berkata, gue bisa beli orang dengan uang gue. Tapi nanti, kalau kau ikut Tuhan, kau nggak bisa beli dengan uang. Karena orang yang hidup di zaman itu tahu bahwa ada antikristus yang bisa menjaminkan kekayaan jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki. Jadi emasmu nggak bisa dibeli, nggak bisa menjual. Uangmu nggak bisa untuk membeli dan menjual. Maka Bapak Ibu kalau terus mempertahankan imanmu kepada Tuhan, maka Bapak Ibu harus mandiri. Dan susah loh hidup mandiri itu. Setiap kita punya potensi akan menyembah antikristus kelak. Kalau pikiran kita sudah uang, yang kita kerjakan semata-mata untuk uang, maka kita pasti akan gampang dengan mudah menyembah patung binatang itu, kata Wahyu pasal 13. Jadi hari ini perbaiki laku imanmu dengan mulai sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mulailah ubah prioritas hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Antikristus akan menekan kita dengan uang. Jadi kalau hari ini pikiranmu uang, maka gampang kita akan dihisap oleh kecantikan, oleh tawaran, oleh keindahannya. Tapi kalau hari ini yang ada di otakmu adalah Tuhan, dan kau melakukan apapun bukan untuk uang tujuannya, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka kita memang akan hidup susah nanti di zaman antikristus. Karena kita tidak se-DNA dengan dia. Tidak sefrekuensi dengan dia. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Paham saudara? Jadi saya berani yakin. Nanti dalam program berikutnya saya mau tajamkan soal antikristus. Bagaimana nanti dia menjadi penguasa dunia dengan stylenya. Dengan apa yang saya dapatkan dari perang Rusia dan Ukraina. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya,
saya sudah bagikan program Living in Wisdom pada Sabtu malam ini. Ini tayang perdana di hari Sabtu. Dan saya sudah memberikan apa yang saya dapatkan bahwa Antikristus nanti adalah penguasa ekonomi. Saya bahkan berkata dia adalah dalang yang bisa mengendalikan semua pemimpin-pemimpin dunia. Saya hari ini berani menafsirkan bahwa besar kemungkinan Antikristus bukan pemimpin sebuah negara. Yang pastinya dia adalah orang yang punya uang. Mungkin dia orang terkaya di dunia. Atau kalau tidak, dia adalah salah satu pemimpin yang bisa mempengaruhi orang kaya lainnya untuk bisa bekerja sama di bawah apa yang dia pimpin nantinya. Jadi penguasa akhir zaman yang disebut Antikristus itu bisa jauh lebih luas dari sekedar pemahaman selama ini. Dia adalah sebuah pemimpin negara. Tapi dia bisa jadi, saya meyakini, adalah seseorang yang punya karisma luar biasa dan punya kekayaan yang tak terhingga. Maka yang ditawarkannya adalah uang. Yang tidak mau mengikutinya, maka nggak akan bisa dapat uang. Bahasa Alkitab, nubuatan Wahyu, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Ini pilihan, saudara. Maafkan saya. Kalau kita ikut Tuhan, maka kita akan hidup susah nanti di zaman itu. Kalau kita diizinkan ada di zaman itu. Maka resikonya kita mati martir. Tapi kalau kita hari ini tidak memprioritaskan Tuhan, maka di zaman itu, kalau kita diizinkan hidup di zaman itu, kita akan gampang dengan mudah menyembah Dia. Dan kalau kau sudah menyembah Dia, punya tanda Antikristus bilangan namanya 666 di pikiranmu, di hatimu, di tanganmu, maka kau sudah tinggalkan Tuhan. Ketika Tuhan nanti datang dengan kemuliaannya, kau nggak akan dapat bagian dalam kekekalan bersamanya. Saya rasa kau harus pikirkan itu hari ini. Semoga jadi berkat. Dan selamat malam. Selamat memahami dan coba dicerna apa yang saya sampaikan tadi. God bless you all. Haleluya.